Oke, sudah jam 9 lebih, kita mulai kelasnya. Yang belum join teman-temannya, silahkan dikontak dan disuruh join Zoom. Nah, mungkin bingung ya kenapa saya yang masuk kelas, bukan Bu Dini. Jadi untuk hari ini, khususnya pertemuan hari ini, itu saya diminta Bu Dini untuk menggantikan beliau mengisi kelas struktur data kelas A2 ya. Eh, Untuk materi hari ini, kita akan bahas tentang tree dan binary tree atau binary search tree. Saya buka dulu kelasnya, saya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi semua. Semoga dalam keadaan sehat ya hari ini. Oke, kita langsung masuk ke materi untuk struktur data hari ini. Jadi sebetulnya pertanyaannya pasti, untuk apa sih kita belajar tree dan binary tree hari ini? Jadi sebetulnya motivasi belajar topik tree ini nanti di perusahaan setelah kalian lulus kemudian kerja, kalau menekuni bidang yang sama ya, di robotika ataupun kecerdasan buatan, terutama di kecerdasan buatan, AI itu akan menggunakan tree untuk menyelesaikan problem-problem. Jadi seputar business intelligence ya. Mungkin pernah dengar kata-kata decision tree. Nah, decision tree adalah bagian dari tree yang biasanya digunakan untuk memecahkan masalah, bisa kayak forecasting begitu ya, setelah melalui klasifikasi ataupun regresi, yang hasilnya nanti bisa digunakan oleh perusahaan tersebut untuk mengambil keputusan. Misalkan di PPT, sudah saya contohkan, misalnya ada orang mau ngajukan pinjaman atau kredit, atau mungkin kalian deh yang mungkin mengajukan pinjaman pay letter deh di GoPay mungkin, atau di ShopeePay mungkin gitu. Nah, itu kan nanti setelah kalian mengajukan proses, itu kan pasti ada proses verifikasi dari pihak Gojek maupun Shopee-nya. Apakah kira-kira orang ini itu bisa diberikan kredit atau tidak? Tentu sebelumnya kan harus ketika kalian mengajukan pay letter itu akan dicek dulu bagaimana background pendidikannya, lulusan apa, masih mahasiswa, atau sudah sarjana, atau master, dan seterusnya. Kemudian, berapa sih pendapatan atau pemasukan atau uang bulanannya, lebih dari 500.000, atau lebih dari 1 juta, lebih dari 5 juta, dan seterusnya. Dan lain-lain. Jadi nanti dari hal-hal tersebut akan diolah oleh perusahaan. Itu bisa nggak sih kita kasih pay letter-nya, atau bisa nggak sih kita kasih kredit, misalnya mau kredit rumah, atau kredit mobil, atau kredit motor. Nah, salah satu algoritma yang digunakan untuk membantu mengambil keputusan tersebut adalah decision tree. Sebelum masuk ke decision tree, tentu harus tahu dulu tree itu apa sih, kemudian bagaimana konsepnya dari binary tree. Jadi, sebelum masuk ke decision tree, harus tahu dulu konsep dan definisi dari tree itu seperti apa, sebelum masuk ke cara pengambilan keputusan berdasarkan pohon keputusan atau decision tree. Kira-kira demikian motivasi untuk mempelajari topik tree hari ini dan minggu depan sepertinya. Minggu depan baru akan belajar decision tree-nya. Mungkin sudah sempat dibahas juga di mata kuliah lain yang kalian dapatkan, tapi kira-kira untuk konsep tree kalau dalam bahasa Indonesia artinya pohon. Kalau pohon di dunia nyata, bisa kalian lihat di sepanjang jalan, mungkin dari kosan ke kampus ada pohon,
Kan bentuknya seperti ini ya, pohon tinggi, ada rantingnya atau ada cabangnya, kemudian tentu ada akarnya, kemudian ada dedaunannya. Ini adalah konsep pohon asli di dunia nyata. Bagaimana dengan konsep pohon pada struktur data atau pada pemrograman konsep ilmu komputer yang nantinya akan membantu perusahaan di problem solving aslinya, itu menjadi seperti ini. Jadi yang awalnya kalau pohon di dunia nyata bentukannya seperti ini, ketika kita di ilmu komputer, itu menjadi kebalik pohonnya. Jadi computer scientist view, kira-kira pohon itu akan seperti ini. Jadi kalian membayangkan nanti ada permasalahan, kemudian disuruh menggunakan konsep tree atau pohon, maka yang harus kalian pikirkan adalah bentuk pohon yang terbalik dari dunia nyata. Kata-katanya tetap sama dari pohon di dunia nyata, yaitu ini root-nya, kemudian ini cabang pohonnya ya, rantingnya, kemudian ini ada node. Kalau komputer itu kan pasti kita butuh sesuatu yang bisa kita jadikan patokan. Mungkin sudah sebelum UTS sudah belajar linked list ya, jadi harus ada satu yang bertindak sebagai pointer untuk menghitung berapa level atau berapa kedalaman atau berapa tinggi pohon tersebut, kira-kira begitu. Jadi di sini nodes ini adalah hal yang cukup penting di konsep pohon. Kemudian leaf juga ada di computer scientist view. Jadi kira-kira tiga hal ini sama seperti konsep pohon di dunia nyata, hanya tambahannya adalah nodes atau node. Jadi kalau kita lihat gambar pohon, itu apa sih definisi dan konsep dari tree? Jadi tree itu adalah kumpulan elemen yang salah satu elemennya disebut dengan root atau akar pohon, dan sisa elemen yang lain disebut sebagai simpul, node, nodes, atau vertex. Tapi kalau untuk pohon biasanya disebutnya node. Jarang yang menyebut vertex, tapi sebetulnya node atau vertex itu sama saja, artinya simpul pada sebuah pohon yang terpecah menjadi sejumlah himpunan yang tidak saling berhubungan satu sama lain, yang disebut subtree atau cabang atau ranting pohon. Kemudian, tree atau pohon merupakan struktur data yang tidak linear atau non-linear yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan data yang bersifat hierarki, jadi ada level-levelnya, jadi tidak setara konsep struktur datanya, tapi ada level antara elemen-elemennya. Nanti akan kita lihat contoh dari tree, dan yang mana sih sebetulnya yang dimaksud dengan tidak linear atau non-linear ini. Nah, di sini kemarin saya lihat kontrak kuliahnya, ternyata hampir sama seperti ketika saya belum tugas belajar. Jadi tetap belajar stack, queue, linked list, dan array. Ini sudah dipelajari sebelum UTS, jadi sudah paham ya. Untuk stack, queue, linked list, dan array ini disebut dengan struktur data linear. Nah, tetapi untuk tree termasuk konsep struktur data yang non-linear. Nah, di sini kita lihat apa sih yang dimaksud dengan tree dan struktur data hierarki tadi. Jadi kita lihat contoh dari pohon yang akan kita pelajari di konsep struktur data dan ilmu komputer. Jadi tadi sudah tahu kalau tree itu termasuk struktur data yang tidak linear. Dia memiliki hierarki. Artinya adalah ada levelnya, dan dari satu node akan berkembang atau memiliki cabang atau anak lebih dari satu. Jadi artinya, misalnya
Di sini ya. Ini kan 1. Kemudian dia punya cabang 2. Kemudian ini 1 punya cabang 3, ini 1 punya cabang 2. Jadi one to many di sini maksudnya adalah pada satu node akan bisa memiliki lebih dari satu node lainnya. Jadi bisa punya 2, bisa punya 3, tergantung nanti dari anak node tersebut. Seperti tadi, contoh di depan, di motivasi tadi, apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan ketika ingin memberikan pinjaman atau loan terhadap pegawai atau karyawannya. Gojek dan Shopee memberikan pay letter kepada customer-nya. Tree adalah struktur data yang terdiri dari entitas yang disebut dengan node yang terkait melalui sebuah edge. Node yang paling atas disebut dengan root. Karena tadi kita tahu konsep tree pada computer science itu pohonnya terbalik dengan pohon yang ada di dunia nyata. Jadi root-nya atau akar pohon itu berada paling atas. Jadi ini adalah root node. Jadi ini akarnya. Kemudian ini adalah edge. Ini adalah edge. Kemudian ini node lagi, ini node lagi. Tapi bukan root, karena sudah bukan yang paling atas. Jadi sebutannya ini adalah node, 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 dan node. Nah, ini edge, 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 edge. Tapi kemudian, apakah root node ini ketika diminta berapakah total node yang ada di pohon ini, node untuk root itu tetap dihitung, tapi tidak dimulai dari 1. Nanti akan kita lihat contoh perhitungan dari berapa sih total node, total root, mana sih predecessor, suksesor, dan sebagainya. Nah, di sini penjelasan dari gambar pohon ini ya. Simpul tunggal, misalkan ketika kita mau buat pohon atau tree, nah simpul tunggal di sini kita beri nama misalkan T. Nah, di sini kita buat node-nya, kemudian kita isikan di dalamnya T. Apapun boleh. Mau T, mau A, Z, terserah. Kemudian tadi sudah kita kenali istilah subtree. Subtree itu adalah anak-anaknya atau cabangnya. Nah, di sini juga bebas. Karena tadi kita beri nama simpul tunggalnya T, maka subtree-nya kita kasih nama T1, T2, T3, T4, dan seterusnya sampai TK. Kemudian, kita ingin membuat tree dari simpul tunggal dan subtree-nya. Maka, gampang ya, tinggal kita kasih edge. Dari T, kita kasih edge ke T1, kita kasih edge ke T2, kita kasih edge ke TK. TK ini maksudnya sampai ke subtree ke N atau subtree ke K. Jadi di sini bisa ada T3, T4, T5, dan seterusnya sampai dengan TK. Jadi bentuknya seperti ini. Ada istilah lain lagi. Jadi tree, tadi di slide sebelumnya kita tahu tree itu punya N node. Dan N minus 1 edge. Kita tadi sudah tahu apa itu node, apa itu edge. Nah, di sini ada hal yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya nanti ada soal, mungkin soal kuis, tugas, atau UAS, kalau ditanya berapakah level dari tree ini? Berapakah level atau tingkat dari tree yang ada di gambar ini? Nah, perhitungan level atau tingkat dari sebuah pohon atau tree itu dimulai dari 0. Jadi hampir sama seperti array. Array dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi tidak dimulai dari 1. Kemudian, kalau yang ditanya adalah depth, berapakah depth
dari pohon yang ada pada gambar berikut. Maka perhitungan depth dimulai dari 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini kalau misalnya kita punya tree seperti ini, kemudian muncul pertanyaan, berapakah jumlah node-nya? Nah, tadi kita tahu node itu dimulai dari root. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi di sini ada 10 node pada gambar tree berikut. Sedangkan age, di sini rumusnya n minus 1 itu adalah total age. Age tadi direpresentasikan dalam bentuk row. Jadi garis penghubung antar node disebut age. Jadi di sini kalau kita hitung manual 1, 2, yang warna merah ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah di sini total dari age-nya ada 9 untuk gambar pohon berikut. Kalau misalnya nggak mau mencari atau menghitung node-nya satu-satu, maka jumlah age adalah 10 dikurang 1. Karena tadi kita tahu node-nya ada 10. Nah, di sini ada istilah-istilah yang perlu diketahui kalau kita sedang membicarakan atau fokus terhadap topik tree atau pohon. Jadi di sini ada beberapa istilah. Yang pertama ada predecessor. Predecessor pada sebuah tree artinya node yang berada di atas node tertentu. Jadi kita punya node, node-nya ada di atas suatu node lain. Artinya itu adalah predecessor. Yang perlu dibayangkan, node tadi yang bentukannya bulat ya. Kemudian suksesor, lawan dari predecessor, node-nya ada di bawah suatu node tertentu. Kemudian ancestor, artinya seluruh node yang bulat terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Jadi ada satu jalur. Jadi kalau misalnya tree-nya punya cabang ke kanan dan ke kiri, yang dimaksud ancestor yang sama adalah cabang kiri semua. Jadi node-node yang ada di cabang kiri itu adalah yang perlu kalian lihat mana sih ancestornya tergantung dari pertanyaannya. Tidak bisa mengikut sertakan ancestor yang di sebelah kanan. Jadi misalkan kita punya tree ya ke kanan dan ke kiri. Jadi ada dua cabang binary tree. Jadi nanti untuk mencari ancestor jalurnya harus sama. Jadi kalau misalnya kita ngambil dari kiri, maka yang kiri saja yang diperhatikan, tidak usah yang kanan karena antara kanan dan kiri akan sudah berbeda jalur. Kemudian descendant, seluruh node yang terletak setelah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Kalau ancestor sebelum, descendant setelah. Kemudian ada kata-kata parent. Nah, di sini sangat umum penyebutan parent pada tree. Parent artinya predecessor, satu level di atas suatu node. Jadi, misalkan node-nya yang akan kita hitung atau yang kita cari adalah ini, misalkan 9 ya. Manakah parent dari 9? 6. Manakah parent dari 6? 2. Manakah parent dari 2? 1. 2 dan 3 punya parent 1. 7, 8 punya parent 3. 9, 10 punya parent 6. 4, 5, 6 punya parent 2. Jadi untuk parent, ini jangan sampai lupa konsep dari parent. Karena biasanya ketika kita bicara tree, parent, child, node, age, itu yang akan sering digunakan. Dalam implementasi codingnya juga. Jadi ketika ingin mendefinisikan parent-nya yang mana, child-nya yang mana, itu nanti biasanya untuk memudahkan codingnya, parent sama dengan, parent tidak sama dengan, dan seterusnya. Kemudian, child, suksesor satu level di bawah suatu node.
Jadi kebalikan dari parent. Kemudian sibling, not yang memiliki parent yang sama. Jadi di sini kalau kita lihat, manakah sibling 9? 10. Karena parent-nya sama. Manakah sibling 7? 8. Manakah sibling 6? 4 dan 5. Parent-nya 2. Kemudian subtree, suatu node beserta descendant-nya. Kemudian size, banyaknya node dalam suatu tree atau pohon. Kemudian height, banyaknya tingkatan dalam suatu tree. Kemudian root, node khusus yang tidak memiliki predecessor. Ini ya root-nya. Kemudian leaf, node-node dalam tree yang tidak memiliki suksesor. Degree, banyaknya child dalam suatu node. Nah, ini kita lihat contohnya. 1 adalah root. Karena tadi kita tahu node khusus yang tidak memiliki predecessor. Predecessor adalah node yang berada di atas node tertentu. Karena ini adalah akarnya, nggak punya node di atasnya. Nah, ini adalah root. Kemudian 1 adalah parent dari node 2 dan node 3. 2 dan 3 adalah children dari 1. 2 adalah parent dari 4, 5, 6. 4, 5, 6 adalah sibling, sama kayak 7, 8, dan 9, 10. 7, 8 adalah children dari 3, sama seperti 9, 10, children dari 6, 4, 5, 6, children dari 2. Kemudian 7, 8 sibling, 9, 10 adalah leaf. Jadi dia sudah tidak ada lagi node berikutnya. Jadi sudah tidak ada age, sudah tidak ada node. Begitu juga dengan 4, 5, dan 7, 8. Nggak punya node lain. Nah, karena di sini kenapa bukan 4, 5, 9, 10, 7, 8 disebut leaf? Karena kalau kita lihat kedalaman, ya ini level 1, ini level 2, ini level 3, ini level 4. 9, 10 adalah level yang paling terakhir. Jadi yang disebut leaf tadi sesuai dengan konsepnya, node-node yang dalam tree yang tidak memiliki suksesor. Kita lihat ya, yang berpatokan ke kedalamannya juga. Kemudian ini tadi kita bicara depth, height ya, yang ini tadi juga level, depth. Kita lihat bagaimana cara menggunakan istilah depth dan height pada sebuah pohon. Depth of node artinya jumlah edge dari root ke node. Kemudian height of node, jumlah edge terpanjang dari node ke leaf. Height of tree, height of root node. Kemudian kita lihat, kalau ini kita punya tree, depth of node 1 berapa? 0 ya. Kemudian height of node 1. Jumlah edge terpanjang dari node ke leaf. Ada 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian depth of node 6 adalah 2. Jumlah edge dari root ke node 6 ada berapa? Ada 2. Kemudian height of node 6 ada berapa? Ada 1. Kemudian depth of node 9 ada berapa? 3. 1, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Kemudian height of node 9, 0. Ya, nggak ada. Kemudian kalau ditanya height of tree, artinya berapa sih height dari root node ini? 0, 1, 2, 3.
Jadi berapa tinggi dari pohon, perhitungannya dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3. Untuk yang masih bingung, memang ini butuh pemahaman dulu ya. Depth of knot itu apa, height of knot itu apa, kemudian age dari root ke knot itu seperti apa. Tapi kalau sudah paham, akan mudah untuk menghitung depth of knot dan height of knot serta head of tree-nya. Biasanya soal yang suka keluar itu head of tree. Jadi yang ditanya adalah berapa sih tinggi dari pohon tersebut. Karena tadi kita tahu konsep yang di depan, konsep dan definisi. Kalau tree itu kan sifatnya hierarki, one to many. Jadi sebetulnya berapa sih tinggi dari pohon berikut. Jadi nanti dikasih gambar pohon, berapakah tinggi dari pohon tersebut. Tinggal dimulai hitungnya dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai di titik terakhir leaf pohon tersebut. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat ini, berapakah head of tree-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Karena dimulai dari level 0, maka 0, 1, 2, 3, 4. Jadi di sini kalau kita lihat nih ya, levelnya, height of tree-nya, ini 0, 1, 2, 3, 4. Ini sudah tidak ada leaf-nya lagi, atau children dari parent N atau O. Ini adalah leaf terakhir pada pohon ini. Jadi tinggal dihitung mana sih yang satu hierarki berarti satu level. Tinggal hitung berapa banyak hierarki pada tree ini. Kemudian kita lihat dari pohon yang sama dengan ini. Simpul A memiliki derajat 2, B, dan C. Simpul yang memiliki derajat 0 disebut leaf. Ya. Tadi sudah kita tahu konsepnya seperti apa. Kemudian ancestor L adalah ACG. Ini tadi ya, implementasi yang konsep tadi. Kemudian suksesor D adalah I, descendant E adalah J dan K, sibling J adalah K, parent J adalah E. Nah, ini sama kalau kita lihat pohon ini, ancestornya F, yang mana? Ancestor tadi apa? AC, Bu. Ya. Descendant? Descendant dari B. DE, Bu. Parent? I? Bu. H. Child C? FGH. Sibling H. FG. Size? Size tadi. Bentar. 9. Size itu banyaknya knot, sama seperti konsepnya knot. Jadi berapa banyak knot? Ada berapa knot seluruhnya? 9 ya, A sampai I. Kemudian height tree. Ada berapa hierarki? Level? 3, Bu. Ya, dari 0, 1, 2, 3. Ada levelnya dari 0 sampai 3. Kemudian degree. Degree tadi apa? Pengertian degree, banyaknya child yang ada di knot. Coba kita lihat. Di sana apa saja? 0, Bu. Oke. Ya, jadi untuk konsep dari tree, kira-kira ini adalah konsep yang paling sering muncul ketika kita membicarakan tree. Sebetulnya kalau konsep aja ini tidak
ya kita tahu parent itu yang punya anak, terus sibling itu yang sejajar gitu ya. Tapi kira-kira ini tuh nanti digunakan ketika pemrogramannya sebenarnya untuk memudahkan kata-kata kunci. Jadi sebetulnya kalau kalian bayangkan nanti ketika kita disuruh membuat coding tree, ini kan kalau tidak kita berikan tanda akan kesulitan ya. Sebenarnya ada beberapa cara untuk membuat tree. Kalau pakai Python sih sebetulnya lebih gampang ya dibanding C atau C++. Karena kalau kita pakai C, C++ kan kita harus pakai bantuan linked list untuk memberi tanda ini tuh sebenarnya node-nya parent yang punya anak DE, ini tuh node-nya parent C yang punya anak FGH dan seterusnya. Jadi kata-kata parent, child, kemudian sibling itu nanti untuk memudahkan kata kunci di code-nya, di setiap line code-nya. Sebenarnya itu, makanya kita harus tahu dulu konsep dari tree. Kemudian kita masuk ke binary tree atau binary search tree atau BST. Jadi sebetulnya binary tree ini apa? Dari namanya binary tree. Binary artinya 2 ya. Jadi dia tidak bisa punya root-nya itu tidak bisa punya anak lebih dari 2. Jadi anaknya paling banyak itu harus 2 node. Jadi di sini contohnya, ini root-nya, kemudian dia punya anak 2, ini parent-nya, punya anak 2, ini parent 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 punya anak 1. Boleh? Boleh. Karena binary tree itu konsepnya paling banyak 2. Kalau 1 boleh, 3 nggak boleh. Karena sudah tidak sesuai dengan konsep dari binary tree. Jadi binary tree itu sama dengan 2. Kemudian untuk binary tree, kata kunci yang harus diingat adalah left child dan right child. Jadi karena kita punya 2 age, jadi di sini kan ada age 1, ada age 2, maka kita sebutannya itu adalah left dan right. Left, right, left, right, left, right. Kemudian pada binary tree, nilai degree tidak lebih dari 2, sedangkan pada tree tidak terbatas. Ini perbedaannya ya, yang paling jelas. Walaupun sebetulnya tree ini kan nanti juga punya beberapa konsep lain, tapi yang paling terkenal dan paling sering digunakan adalah binary tree. Makanya untuk struktur data akan fokus ke binary tree. Subtree pada binary tree itu harus terurut, harus ada urutannya. Jadi ketika ditanya urutannya, menjadi hal yang perlu diperhatikan di binary tree. Tapi kalau di tree biasa, di tree yang kita lihat konsepnya tadi, itu tidak urut pun tidak apa-apa. Jadi misalkan ketika kalian, misalnya di latihan ini, ketika kalian diminta menyebutkan node, manakah tuliskan seluruh node yang ada pada tree ini. Maka kalian bisa jawab A, B, C, D, E, F, G, H, I. Betul. Tapi kalau di binary tree, kalau misalnya diminta sebutkan post order dari tree berikut. Kalian sebutkan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Salah. Karena di binary tree, itu urutan dari left dan right itu sangat berpengaruh. Jadi harus ditentukan dulu. Pertanyaannya, post-kah, in-kah, atau pre-kah. Jadi berdasarkan pre, in, dan post itu baru bisa kalian tulis jawaban atau urutan dari sebuah tree yang ada di soal atau berdasarkan kasus yang akan dipecahkan kalau sudah di perusahaan.
Kemudian kita lihat jumlah maksimum node. Kalau tadi di tree biasa, kita tahu node-nya tinggal hitung ya. Yang bulat-bulatnya ada berapa, itu node-nya. Sekarang, untuk binary tree atau binary search tree, jumlah maksimum node pada setiap level atau tingkat adalah 2 pangkat n. Jadi kalau misalkan kita punya node A sebagai root-nya, level 0, ya ini level 0, ini level 1, dan ini level 2. Jumlah maksimum node-nya adalah 2 pangkat 0. Ya, 2 pangkat 0, 1. Jadi di sini hanya boleh maksimum node-nya 1, yaitu A sendiri. Kemudian kita masuk ke level 2, BC di sini. Level 1, maksudnya level 1. B dan C, jumlah maksimum node adalah 2 pangkat 1, sama dengan 2. Jadi, si A sebagai parent itu hanya boleh memiliki 2 anak, 2 children. B dan C. Jadi kalau misalnya ada satu lagi di sini D, maka itu bukan binary tree. Tapi sudah masuk kategori tree yang umum, dan nanti bagian dari tree yang lain, tapi bukan binary tree. Ingat, binary tree hanya ada 2. Seperti kalau kita belajar konsep pemrograman, itu kan hanya boleh 1 atau 0. Jadi ada 2 ya. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Kalau di matematika diskrit. Ya, seperti itu juga konsep dari binary tree. Jadi hanya boleh maksimum node untuk level 1 itu 2. Kemudian untuk level kedua, di sini kita lihat B punya anak DE, C punya anak FG. Nah, jumlah maksimum node untuk level kedua adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, di sini kebetulan untuk level 2 ini memang ada 4 node. Tapi kalau misalkan C-nya hanya punya child F saja, tidak G, apakah juga termasuk yang diperbolehkan pada binary tree? Iya, karena jumlah maksimum node-nya 4. Kalau misalnya dia hanya punya node-nya 3, berarti kan tidak lebih dari 4. Jadi misalkan C-nya punya F, B-nya punya D saja, E dan G-nya nggak ada. Itu juga tetap masih boleh, karena tidak melebihi 4, maksimum node-nya 4. Jadi nanti ketika di codingan tinggal dikasih batasan. Tidak boleh besar dari 4. Besar sama dengan 4. Jenis binary tree, nah di sini ada jenis-jenisnya juga. Complete binary tree, perfect binary tree, incomplete binary tree atau unbalanced tree, dan skewed binary tree. Bedanya apa? Sebetulnya konsepnya sama, jadi untuk setiap node itu ada 2 pangkat n child-nya, tergantung dari level atasnya ya. Nah, yang membedakan adalah, kita lihat, kalau complete binary tree, artinya kan kalau kita definisikan ke bahasa Indonesia, binary tree yang complete. Artinya, semua level selain level terakhir pada tree terisi lengkap dan semua node kiri terisi lebih dulu. Di sini maksudnya adalah, kalau kita lihat level 0, level 1, dan level 2, ini kan semuanya node-nya lengkap. Ini ada 1, ini 2, ini 4. Maksimum node-nya untuk level 2, 4. Kecuali level terakhir. Kalau level terakhir, tidak apa-apa, tidak lengkap. Semua level selain level terakhir. Nah, dan semua node kiri terisi terlebih dahulu. Kenapa? Karena tadi left child dan right child itu pada binary tree menjadi hal yang penting untuk diketahui. Biasanya untuk binary tree, node kiri atau left-nya ini harus diisi terlebih dahulu.
Jadi kalau misalnya kita mau buat not baru, isilah yang kiri terlebih dahulu. Jadi taruh notnya itu di sisi yang kiri dulu. Jadi tidak boleh tiba-tiba, misalnya nih ada 2 level, 0, 1, 2. Jadi di sini sudah lengkap ya. Ini A, B, C, D, E, F, G. Kemudian ada satu not baru. Jadi misalkan ini kita hilangkan dulu. Kemudian kita punya not baru. Not baru itu tiba-tiba muncul di not sebelah kanan atau di bagian sebelah kanan pohon. Itu tidak diperbolehkan. Jadi untuk binary tree harus diingat sisi kiri harus diisi terlebih dahulu. Jadi setiap not baru yang muncul taruh ke kiri dulu. Setelah kirinya penuh baru pindah ke kanan. Setelah kirinya penuh baru pindah ke kanan. Konsepnya binary tree seperti itu. Jadi tidak bisa mulai dari kanan dulu, baru kemudian ke kiri, itu nggak bisa. Kemudian ada perfect binary tree. Perfect binary tree ini seperti apa? Semua level pada tree terisi lengkap. Seperti ini ya. Jadi 1, 2, 4, 8. 2 pangkat 3. Level 0, level 1, level 2, level 3. Jadi, jumlah not maksimal pada perfect binary tree dengan height n adalah 2 pangkat n plus 1 dikurang 1. Jadi, ini di n-nya ditambah 1, 2 dipangkatkan hasilnya, baru kemudian dikurang 1. Kemudian, kalau diminta mencari height dari perfect binary tree dengan n not adalah, ini rumusnya, agak berbeda dengan konsep tree tadi. Kalau untuk tree yang ditanya, height dari tree, tinggal hitung berapa sih level dari tree tersebut. Tapi untuk perfect binary tree, height-nya adalah log 2 n plus 1, jadi berapa jumlah node-nya, ditambah 1 dikurang 1. Berbeda rumus. Kemudian, ada yang disebut dengan incomplete binary tree, atau disebut juga unbalanced tree. Nah, kenapa di sini disebut unbalanced tree dan incomplete binary tree? Untuk yang A, kita lihat. Ini sudah betul, ini juga sudah betul, punya anak dan perfect, karena punya 2, 2, ini 4. Kemudian di sini juga punya anak 2, di sini punya anak 1, nggak masalah. Nah, yang menjadi incomplete dan unbalanced untuk yang A adalah ini. Karena tadi konsepnya adalah seluruh not di sisi sebelah kiri itu harus dikomplitkan dulu. Baru kemudian pindah ke yang sebelah kanan. Jadi harusnya ini sebaiknya di sini. Baru kemudian ini sudah penuh nanti, baru pindah ke sini. Baru pindah ke ini. Harusnya ini adalah not terakhir yang mendapatkan anak. Setelah ini penuh, ini penuh, ini penuh, dan ini penuh. Jadi jalannya itu seperti ini seharusnya. Sebentar, draw-nya. Jadi, ini misalkan kita, ini misalkan A, misalkan ini B, ini C, D, E, F, G, H, I, C, K. Nah, harusnya jalan binary tree yang betul adalah ini jalan ke sini dulu, kemudian ini jalan ke sini. Jadi right-nya dulu dikunjungi, baru kemudian left-nya dulu, baru right-nya. Nah, di sini ini ke sini dulu, ini baru kemudian sini. Sini dulu, baru kemudian sini. Ini dulu, baru kemudian ini. Ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini, dan ini. Jadi yang kiri harus disapa dulu
sebelum yang kanan. Oh, sudah ada not, maka notnya letakkan di kanan. Kirinya, oh masih kosong, maka not baru itu diletakkan di sebelah kiri, walaupun di kanannya juga masih kosong. Kemudian kalau yang B, kenapa disebut unbalanced tree? Karena yang kiri terlalu banyak dibanding yang kanan. Karena seharusnya ketika not ini muncul, ini harus diletakkan di sini. Ini diletakkan di sini. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Lihat dulu, dicek dulu. Jadi ketika codingnya dibuat, cek sebelah kiri kalau ada, cek sebelah kanan, kalau kosong letakkan. Kalau misalnya sebelah kirinya tidak ada, letakkan not di sebelah kiri tersebut. Ya gitu kira-kira logiknya untuk coding tree. Kemudian skewed binary tree. Binary tree yang skewed ini artinya semua node-nya kecuali leaf hanya memiliki satu anak. Disebut juga minimum binary tree. Karena tadi kita tahu setiap level itu kan ada maksimumnya 2⁻n. Kalau skew, dia hanya memiliki satu anak, artinya dia ambil yang paling minimum dari setiap level. Maksimumnya itu berapa? Misalkan level 1 maksimumnya 2⁻1 sama dengan 2. Nah, dia hanya punya 1. Kemudian level 3, misalkan 2⁻3 sama dengan 8. Kan tidak boleh lebih dari 8, tapi boleh hanya 1, hanya 2, hanya 3, hanya 4, dan seterusnya sampai dengan 8. Jadi untuk skew, dia ambil yang paling kecil, 1. Jadi di sini, untuk yang right, dia artinya pohonnya itu yang kanan saja, A, B, C. Untuk left, sebelah kiri saja, D, E, F. Tapi jarang sekali ya bentukan pohon di dunia nyata, maksudnya ketika mengolah machine learning atau AI yang pakai algoritma pohon ini, sangat jarang yang skew. Nah, untuk pembentukan binary tree, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Binary tree dibentuk dengan node yang memiliki data dan 2 buah pointer atau link. L codingnya untuk left, right codingnya untuk R. Jadi R ini L left, D data, R right. Jadi di sini misalkan ini ya left, ya masukkan ke D, kemudian dari R ke D, dari L ke D, dan seterusnya. Jadi memang lumayan agak susah awalnya untuk membuat tree ini dalam bentuk codingan. Karena kalau kita lihat visualisasinya kan sebetulnya lebih mudah ya, karena kan kita hanya buat node, edge, selesai. Jadi bagaimana cara membuat sebuah pohon jadi program komputer, tentu harus ada bantuannya. Nah, boleh pakai pointer kalau di bahasa C++. Tapi kalau di Python sudah lebih gampang karena kan sudah bisa pakai library, tinggal kalau mau dikasih pointernya juga tidak serumit ketika dibuat di C atau C++. Nah, ini tadi penjelasan DLR-nya, struktur dasar dari binary tree. Struktur data tree atau pohon ini mirip dengan double linked list. Jadi ada pointer di left, ada pointer di right. Karena linked list sudah belajar ya, asumsi saya sudah mengerti penggunaan dari linked list dan double linked list. Jadi linked list-nya bisa 1 atau 2. Untuk data, ini tadi sebetulnya sama dengan gambar yang di slide sebelumnya. Jadi isinya itu informasi setiap satu buah elemen dari tree bisa berupa bilangan atau integer, string, ataupun address. Jadi isi dari data itu bisa integer,
string ataupun address. Kemudian left, bagian kiri dari pohon, bagian elemen yang bertipe dasar address, yaitu berisi alamat untuk menunjuk tree bagian kiri. Sedangkan right, untuk menunjuk tree yang bagian kanan. Jadi, dia butuh double linked list karena yang satu fokus ke left-nya, yang satu akan fokus ke sisi kanan. Nah, ini untuk deklarasi sederhana dari tree. Jadi kalau kira-kira mau buat tree, ini yang harus kita deklarasikan. Type def, char, type info, struct node, type info data, not pointer left, not pointer right. Jadi kita punya D untuk data yang nyimpan integer, string atau address, kemudian ada pointer yang menunjuk ke kiri dan pointer yang menunjuk ke kanan. Ini deklarasi sintaks sederhana untuk tree. Kemudian langkah-langkah pembentukan binary tree, ini adalah logic pseudocode-nya. Jadi nanti dari sini bisa dibuat pseudocode sebelum dibuat full code-nya. Yang pertama, siapkan node baru. Ini kita mau buat pertama kali, otomatis kita memikirkan bagaimana caranya membuat satu node sebagai root, baru kemudian nanti anak-anak dari root tersebut. Siapkan node baru, kemudian alokasikan memorinya, masukkan infonya, kemudian set pointer kiri dan kanan pertama kali, karena kita punya pertama kali, maka pointer kiri dan kanan atau pointer L dan right-nya atau R-nya itu adalah 0. Kemudian yang kedua, sisipkan pada posisi yang tepat. Untuk apa? Pertama, kita butuh untuk menelusuri. Apakah sisi kiri sudah ada node, apakah sisi kanan sudah ada node atau masih kosong. Nah, di sini penelusuran untuk menentukan posisi yang tepat. Info yang nilainya lebih besar dari parent, yang ditelusuri di sebelah kanan, yang lebih kecil dari parent, ditelusuri di sebelah kiri. Kemudian penempatan, info yang nilainya lebih dari parent akan ditempatkan di sebelah kanan, yang lebih kecil akan diletakkan di sebelah kiri. Representasi dari binary tree ini bisa dua, bisa menggunakan array, bisa menggunakan linked list. Kita lihat yang array dulu, baru kemudian yang linked list. Untuk representasi array, akses elemen, posisi node dapat ditentukan berdasarkan rumus child kiri atau left child-nya dari node ke I berada pada indeks 2 kali I ditambah 1 untuk left child-nya. Sedangkan untuk right child-nya, itu indeksnya berada di 2 kali I plus 2. Itu cara kita mengakses elemen kalau kita mau menggunakan array. Kemudian, kalau kita mau menggunakan representasi array untuk menambahkan array size. Kalau satu node kita punya, node-nya ini sebagai root, hanya satu ya, paling atas, maka 2 pangkat 0. Kita mau nambah array-nya, maka root plus node pada level 1, karena kita di sini root-nya tadi 2 pangkat 0, ditambah 2 pangkat 1, 2, 1 tambah 2 sama dengan 3. Kemudian, kalau kita mau nambah lagi, otomatis node root ditambah dengan berapa level yang akan dibuat tree tersebut. Jadi misalkan di sini, kalau kita punya level 1 dan 2, jangan lupa tambahkan root-nya. Jadi di sini 2 pangkat 0 untuk root, 2 pangkat 1 ini level 1, 2 pangkat 2 ini level 2. Gitu juga dengan kalau pengen sampai 3, maka level 1, level 2, level 3, tambahkan root-nya. Jadi setiap
node pada level kalau ingin membuat array, membuat tree dengan menggunakan array, jangan lupa tambahkan root di depannya. Nah, kadang-kadang suka lupa ketika kita mau buat tree, jadi kita anggapnya itu biasanya root-nya itu level 1. Padahal kan root-nya itu level 0. Ya. Jadi jangan lupa tambahkan 2⁻0 di depan ketika ingin menambah array untuk membuat tree. Dan seterusnya sampai level n. Kalau level n berarti kan 2⁻0 tambah 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, dan seterusnya sampai 2⁻n. Nah, di sini contohnya, ini visualisasinya, ini kira-kira gambaran dari array-nya. Nah, misalkan di sini kita punya A, not A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, di sini kita lihat array-nya tentu mulai dari 0. Kalau array. Kemudian, not A masuk, not B masuk, C masuk, D masuk, dan seterusnya. Jadi tetap konsepnya, untuk not root akan masuk ke array pertama, bukan array ke 0. Kemudian, bagaimana cara kita merepresentasikan skew binary tree ke dalam array? Ini sebetulnya simple, tapi untuk masuk ke array-nya itu akan sedikit lebih kompleks daripada yang complete binary tree. Kalau misalnya skew binary tree, kita masukkan ke array, karena ini kan yang fokusnya ke kanan, right skew, maka di sini A, kemudian ini dash, artinya sebetulnya ini itu punya yang sebelah kiri. Tapi karena di sini skew, tidak dituliskan, nggak ada ya node-nya. Jadi ini tetap di array, didefinisikan dengan dash. Boleh dash, bebas ya sebetulnya, tapi biasanya dash. Dash, kemudian B, kemudian dash lagi, baru kemudian C, kemudian dash lagi, baru kemudian D. Karena ini kan minimum binary tree. Jadi asumsinya setiap level itu punya complete binary tree. Bukan complete, perfect ya. Setiap binary tree-nya punya anak semua, anaknya lengkap. Kalau komplit kan kecuali level terakhir itu nggak apa-apa, nggak komplit anaknya. Nah, kalau kita ingin menggunakan linked list untuk membuat tree, jadi di sini contoh dari code-nya. Jadi kita punya kelas binary tree node, kemudian kita definisikan objek elemen, binary tree node untuk left child, dan right child. Ini sama seperti yang sudah ada di PPT sebelumnya tadi. Yang pakai pointer left, pakai pointer right. Nah, ini gambaran untuk representasi linked list. Hampir sama ya, sebetulnya sama yang tadi. D, pointer L, pointer R tadi. Di sini yang warna kuning adalah left child, yang biru adalah elemennya atau datanya. Kalau tadi kita sebutnya data ya. Kemudian yang putih adalah right child-nya. Jadi akan dicek dulu yang kiri, kalau kirinya penuh, maka ke yang kanan. Dan seterusnya. Ini hanya ilustrasi ya, ini tidak ada hubungannya dengan complete dan perfect binary tree. Jadi ini hanya ilustrasi bagaimana caranya menggunakan linked list-nya. Pointer linked list-nya itu ke mana. Kemudian, nah ini tadi yang saya sebutkan di awal, kalau ketika kita menyebutkan binary tree, posisi dari left dan right-nya itu diperhitungkan atau penting. Karena kalau kita bicara binary tree traversal namanya, itu akan memperhitungkan level order-nya.
Jadi untuk binary tree, ada yang disebut dengan pre-order, ada yang disebut dengan in order, dan ada yang disebut dengan post order. Jadi cara membuat tree-nya menjadi array nanti akan berbeda. Jadi kalau kita nanti menuliskan pre-order, in order, dan post order menjadi bentuk yang seperti ini ya ke kanan, itu akan berbeda. Nah, kita lihat dulu apa sih level order traversal itu. Level order traversal artinya mengunjungi setiap node dari level teratas, kemudian bergerak ke node sebelah kiri, kemudian node sebelah kanan pada level di bawahnya. Jadi kalau kita punya tree yang seperti ini, H, D, K, B, F, I, L, A, C, E, G, J. Kita pecah berdasarkan level, jadi ini ada level 0, level 1, level 2, dan level 3. Kemudian kalau kita mau buat seperti bentukan array ya ke kanan, jadi apa nih urutan order dari binary tree berikut. Nah, di sini kita buat dulu H, D, K, B, F, I, L, A, C, E, G, J. Jadi setelah level atas selesai, level di bawahnya itu dimulai dari kiri. Tidak dimulai dari kanan ataupun dari tengah-tengah. Sebetulnya itu maksud dari level order traversal. Ini kita belum bicara post, in, dan pre. Jadi ini cara membuat atau menentukan level order traversalnya. Misalkan nanti ada permasalahan level order traversal dari tree berikut, bagaimana? Nggak ada disuruh in, post, atau pre. Maka level ordernya itu seperti biasa, setiap level dimulai dari paling kiri. Nah, untuk membuat code level order traversal yang umum adalah while T tidak sama dengan 0, visit T, dan letakkan yang children-nya itu dalam bentuk vivoq. Sudah tahu ya konsep dari view, first in, first out. Dan kemudian remove a node from the vivo tadi itu, first in, first out-nya, dan panggil lagi T-nya. Ini pseudocode-nya. Kemudian kita masuk ke pre-order traversal. Kalau yang tadi yang traversal yang biasa, sekarang sudah masuk ke pre-order traversal untuk binary tree. Konsep dari pre-order yang harus diingat adalah yang saya berikan tanda warna merah dan arrow ini. Jadi untuk pre-order, yang harus kalian lakukan terhadap tree-nya adalah data dulu, atau parent-nya, atau root-nya, kemudian left child-nya dulu. Kalau ada lebih dari satu node, berarti left children-nya dulu, baru kemudian kunjungi yang anak-anak right-nya, atau right children-nya. Jadi ketika kita punya tree seperti ini, pertanyaannya, bagaimanakah bentuk dari pre-order traversal untuk tree berikut? Maka yang harus diingat adalah data parent, kemudian left children-nya, kemudian right children-nya. Maka kita punya pre-order traversal H, ini H ya duluan ya, H, kemudian D, karena kita masuk ke berikutnya, left children-nya, kemudian B, kiri, kemudian A, kiri dari B, kemudian setelah kirinya sudah habis, kan sudah tidak ada lagi di bawah A, baru kemudian C. Kemudian F, kemudian E. Setelah E, sudah tidak ada lagi di bawahnya E,
baru kemudian masuk ke G. Kemudian baru pindah ke right-nya. Habiskan dulu yang left-nya, baru kemudian masuk ke right-nya. K, I, karena I ini tidak punya anak left, maka langsung ke J, baru kemudian L. Kalau ini punya anak, misalkan Z, maka urutannya I, Z, J, L. Jadi ini adalah bentuk pre-order traversal dari tree ini. Kalau ini salah, maka otomatis salah jawaban atau hasil code-nya ya untuk pre-order traversal. Jadi cara yang paling mudah untuk pre-order, ambil root, lihat kiri, lihat kiri, lihat kiri. Kalau sudah tidak ada lagi kirinya, pindah ke kanan. Baru kemudian ke node di sebelah kanannya. Setelah habis, pindah ke kanan. Ini juga sama, lihat kiri, kalau nggak ada kiri, pindah ke kanan, baru kemudian node yang terakhir ditulis adalah node yang paling kanan dari pohon tersebut. Ini untuk pre-order. Jadi kata kuncinya, data atau parent atau root, left children, baru kemudian right children. Nah, bagaimana kalau misalnya node-nya tidak dalam bentuk huruf abjad? Ini kan abjad ya, H, D, K, B, F, I, L, A, C, E, G, J. Semuanya huruf abjad. Bagaimana kalau ekspresi matematika? Di sini ada bagi, ada kali, ada tambah, ada kurang. Bagaimana pre-ordernya? Pre-ordernya konsepnya sama, yaitu data, parent, root, left dulu, baru kemudian right. Tinggal nanti dituliskan sesuai dengan urutan yang tampil pada tree-nya. Misalkan di sini, pembagian dulu atau tanda bagi dulu, kemudian turun ke tanda kali, baru kemudian turun ke plus, A, B, minus, C, D, plus, E, F. Bisa dibayangkan kalau nanti angka yang ada di A, B, C, D, E, F ini. Maka kira-kira ekspresi matematikanya bisa dikomputasikan lewat tree juga. Jadi nanti bentukan seperti ini, berapakah hasilnya, misalnya seperti itu. Jadi tinggal menentukan, tinggal dikali dulu, apa dibagi, apa ditambah, apa dikurang, dan seterusnya. Yang penting tahu konsep dari pre-ordernya itu seperti apa. Ini paling sering dijadikan soal untuk seputar tree. Yang expression lebih tepatnya, bukan yang sederhana seperti ini. Kemudian, bagaimana cara kita membuat code untuk pre-order? Jadi sebetulnya kalau kita bicara logiknya, cetak data pada root-nya, karena setiap pre-order pasti dimulai dari data root. Kemudian secara rekursif, cetak seluruh data pada sub pohon atau subtree di sebelah kiri. Jadi tampilkan yang sebelah kiri semuanya. Baru kemudian, secara rekursif juga begitu, cetak yang ada di sub pohon atau subtree sebelah kanan. Jadi ini ya. Public static, void preorder, binary tree, not T, karena tadi kita di slide sebelumnya itu pakai T. If T tidak sama dengan 0, visit T-nya, preorder T dot left child, kemudian preorder T dot right child. Ini codingan untuk preorder. Kemudian kita masuk ke in order traversal. Berbeda dengan preorder. In order, urutannya adalah left
children-nya dulu yang disapa, kemudian baru masuk ke data parent root-nya, baru kemudian right children-nya. Jadi left data right. Kalau kita punya pohon seperti ini, maka sesuai dengan konsep in order, kita akan membuat susunan binary tree-nya A, B, C, D, E, F, G, H, udah masuk ke data atau parent. Jadi untuk yang left-nya tetap sama, jadi harus mulai dari left dulu. A, B, baru kemudian C, D, E, F, G. Setelah habis semuanya kita tulis untuk yang left children-nya, baru kemudian kita buat H sebagai data parent root-nya. Kemudian, karena sudah selesai yang kiri, selesai yang parent-nya, kita masuk ke right children-nya. Right children-nya kita mulai dari I, J, K, L. Kenapa tidak dimulai dari J? Karena J ini root kanan. Kok root kanan? Not kanan, not yang letaknya di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Harusnya di sini misalkan ada Z, maka Z dulu kita ambil. Z, I, J. Karena di sini tidak ada not, maka yang ditulis atau yang di-print pertama kali adalah I. I, J, K, L. Begitu konsep untuk in order. Semua yang kiri, parent, root, baru kemudian yang kanan. Yang kanan juga demikian. Yang dilihat adalah kirinya dulu, baru kemudian yang kanan. Jadi, sebetulnya kalau kita lihat left, right di sini adalah patokan terhadap anak dari root-nya. Jadi yang kita lihat, ini termasuk yang kiri dimulai dari D, ini termasuk yang kanan dimulai dari K. Selebihnya tetap mengacu kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Kalau nggak ada kirinya, lihat atasnya. Kalau nggak ada kalau udah ditulis atasnya, baru lihat ke kanannya untuk mencetak susunan dari in order traversal tree-nya. Cara untuk expression tree yang matematika, simbol matematika, atau ekspresi matematika tetap sama. Hanya saja nanti bentukannya akan seperti ini. Nah, ini ada lagi yang disebut dengan in order by projection atau squishing. Nah, mungkin ini sebetulnya jarang, tapi ada di permasalahan tertentu, tapi tidak begitu sering juga. Jadi yang sering itu ya in order yang biasa. Untuk yang squishing ini jarang. Kalau kita bahas sedikit saja, untuk squishing itu konsepnya sebetulnya hampir sama, dimulai dari yang paling bawah, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ya, jadi sebenarnya mirip-mirip in order ya, cuma namanya squishing. Tapi ini nggak usah bingung, kalau misalnya nanti di dalam soal disebut tuliskan ekspresi in order traversal tree berikut. Itu pasti yang biasa. Begitu juga dengan pseudocode-nya. Untuk logiknya seperti ini. Jadi secara rekursif, cetak seluruh subtree sebelah kiri, kemudian print data di root, karena kita di tengah-tengah ya root-nya sekarang. Kemudian di sebelah kanan. Jadi di sini, if t tidak sama dengan 0, in order t.leftChild, baru kemudian visit t-nya, karena t di sini kan kita asumsikan data root-nya ya. Kemudian in order t.rightChild.
Sebetulnya kalau codingannya sudah tahu logiknya, tinggal ini ya dibolak-balik ya. Kalau tadi kita visit T-nya dulu, kalau untuk in order, kita visitnya yang left-nya dulu. Nah, untuk yang terakhir, post order, sesuai dengan namanya, kita kunjungi dulu node terbawah, tetap dari left children-nya, tapi kemudian kita kunjungi yang right children-nya. Jadi parent, data, root-nya tuh terakhir, diletakkan terakhir. Jadi sama konsepnya, untuk yang left children sama persis seperti in order tadi. Jadi A, C, B, E, G, F, D, kemudian kita visit yang sebelah kanan, J, I, L, K, H. Konsepnya mirip-mirip ya dengan yang in order, kadang-kadang memang suka bingung di in order dan post ordernya. Ya, tapi sebetulnya hampir sama, hanya bedanya sedikit. Jadi hanya sekarang diletakkan di terakhir. Yang dilihat juga, kalau yang tadi kan, misalnya di sini ada Z, Z, I, J. Kalau sekarang J-nya dulu, baru kemudian I-nya. Karena I ini kan parent ya, sekarang posisinya. Dan parent itu diletakkan setelah right children. Jadi sekarang left, right, baru kemudian parent-nya. Berbeda dengan yang in tadi. Kalau yang memang agak beda paling jauh ya pre tadi. Pre-order kan lebih mudah ya. Yang suka kebalik ketika menuliskan jawaban pertanyaan, yaitu yang in dan post. Karena memang agak-agak mirip. Nah, di sini, kalau untuk pseudocode-nya, ya karena kita visit parent-nya terakhir, maka visit T-nya itu yang diletakkan di paling bawah. Jadi post order left child-nya, kemudian post order right child-nya, baru kemudian visit T-nya sebagai parent data root. Kemudian ini untuk pre seperti apa? Pre dimulai dari parent root-nya dulu. Ini mulai dari plus ya. Nanti silahkan dicoba. Plus, kemudian kali, kemudian 3, 5, baru pindah ke right children. Kalau in, mulai dari anak sebelah kiri, kemudian kalau post juga dimulai dari level anak sebelah kiri, visit ke kanan, baru kemudian parent root paling belakang atau paling terakhir. Ini kira-kira contoh soal ya untuk binary tree. Kemudian soal berikutnya, ada sebuah binary tree kosong, kemudian diinsertkan J, R, D, G, T, E, M, H, P, A, F, Q. Gambarkan binary tree-nya, tentukan pre-order, in order, dan post order-nya. Jadi kalau soalnya seperti ini, gambarkan binary tree. Harus menggunakan konsep dari binary tree-nya. Jadi misalkan di sini, J kita anggap sebagai root, kemudian RD, kemudian GTEM. Jadi setiap levelnya harus sesuai dengan maksimum node yang diperbolehkan pada level binary tree tersebut. Jadi tidak bisa asal-asalan, yang penting ada node-nya tulis, kemudian yang satu nanti ada 3, yang berikutnya ada lebih dari 4, itu tidak boleh ya di binary tree. Jadi harus diingat, setiap level pada binary tree itu maksimum node-nya ada berapa. Baru kemudian digambarkan binary tree-nya. Karena di sini tidak ada diminta mana yang harus menjadi
root. Ya, kita anggap saja J ini sebagai root-nya. Baru kemudian kita bentuk binary tree-nya. Karena di sini ada 12, harusnya genap ya. Harusnya genap, nanti jadi perfect binary tree. Kemudian, setelah dapat gambar binary tree-nya, baru kemudian tentukan pre-order, in-order, dan post-order-nya. Itu cara menjawab untuk pertanyaan nomor 2. Kemudian untuk yang nomor 3, diketahui in-order-nya seperti ini. Pre-order-nya seperti ini. Nah, karena ini yang diketahui adalah in-order dan pre-order traversalnya, maka kita harus menggambarkan binary tree-nya sesuai dengan urutan bagaimana in-order ini dibentuk dari pohon. Dimulai dari anak paling, kalau in-order, dimulai dari yang sebelah kiri dulu, kemudian naik, kemudian baru yang kanan. Kalau pre-order, mulai dari data atau parent-nya dulu, root-nya dulu, baru kemudian pindah ke children-nya. Kira-kira begitu. Karena ini lebih enak ya, yang diketahui adalah in-order dan pre-order. Jadi yang diketahui adalah 2 traversal. Jadi bisa saling cross-check. Kira-kira bentukan pre-order-nya benar nggak seperti ini kalau in-order-nya seperti ini. Kalau kita bentuk dari pre-order, kalau kita bentuk dari in-order, kita bisa pastikan pre-order-nya benar nggak bentukannya seperti urutan dari soalnya. Kemudian yang terakhir, untuk nomor 3, pertanyaannya adalah tentukan post-order-nya. Maka dari in-order dan pre-order, sudah tahu gambarnya binary tree-nya seperti apa, tinggal tentukan post-order-nya. Dari level kiri dulu, kemudian visit ke kanan, baru kemudian parent, root paling akhir. Jadi sudah lebih mudah ya kalau binary tree-nya sudah ada visualisasinya. Nah, yang menjadi challenge-nya itu memang dalam bentuk codingannya. Ya, lama-lama latihan juga akan bisa ya untuk binary tree. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Jadi untuk hari ini hanya tree dan binary tree. Jadi untuk minggu depan mungkin Bu Dini masuk lagi, nanti akan belajar decision tree ya. Mungkin sama tugas juga kalau saya tidak salah, kalau sesuai dengan kontrak kuliahnya. Nanti bisa tanyakan ke Bu Dini langsung saja ya. Untuk referensi di sini nanti kalau mau belajar lebih banyak, jadi bisa dibaca dari buku Data Structure and Algorithm, Introduction to Design and Analysis of Algorithm. Kira-kira demikian untuk pertemuan kita hari ini. Silahkan absen masing-masing ya, karena saya tidak tahu absennya di mana, karena saya hanya disuruh menggantikan kelas hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga sudah paham. Jadi nanti untuk decision tree lebih gampang. Bagaimana membentuk tree menjadi pengambilan keputusan. Sebenarnya sih hampir mirip ya seperti binary tree tadi. Untuk meletakkan posisi bagaimana caranya untuk mengambil keputusan dari gambar tree itu nanti mirip-mirip seperti binary tree. Cuma ini lebih ada logiknya, karena ini emang aplikatif dari tree, ya decision tree. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Nggak apa-apa ya, kelasnya kita akhiri lebih awal dari jam yang seharusnya. Nanti materi ini saya minta tolong ke Mas Ahmad untuk upload di e-learning, ya nanti bisa di-download di e-learning masing-masing. Demikian, apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri kelasnya. Oke, kalau nggak ada, kalau diam saja berarti tidak ada pertanyaan. Semoga sudah mengerti ya untuk konsep tree. Karena kalau nggak ngerti hari ini, mungkin ya akan kesulitan juga ya ketika decision tree. Jadi paling tidak kata-kata kunci untuk tree hari ini bisa dipahami. Kira-kira itu
Lebih dan kurang saya mohon maaf untuk materi hari ini. Saya tutup kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu.